Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ilahul awwalin wal akhirin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, muslimin wal muslimat, sholihin was sholihat, jamaah Masjid Ikhwanus Salim rahimakumullah dan yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilihkan kita Islam sebagai agama tasawuf. Jadi Islam yang kita miliki ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah pilihan Allah. Boten kersa kita sami. Innallaha astafa lakumuddina wala tamutunna illa wa antum muslim. Sak temene Gusti Allah iki wis milihake kanggo kowe kabeh din. Din itu tatanan urip, aturan hidup yang mengatur segala tetek bengehe wong urip. Muno muni solah bawa tingkah laku dari biar pendeleng sampai biar pet. Biar pendeleng artinya apa? Tangi turu sampai pet. Pet itu artinya mapan turu. Bahkan sepanjang tidur pun seorang muslim itu, ya Allah, nar turu kita akan dzikir, suruh membaca ayat-ayat pendek. Sampai dikisahkan Rasulullah, sapa wonge sing arep turu kuwi maca Al-Qur'an, apalke ngantek ora ngerti kalimat paling buri dhewe sing diucapke. Agek maca qul huwallahu ahad, Allahu samad. Wis mapet. Lah tadi biar sampai pet. Maka sungguh sepanjang hidupnya itu dicatat seperti sebelum tidurnya. Tegese napa? Sewengi betet-betet padha karo ngaji. Mula aja disia-sia anggere arep turu malah ibu-ibu senenge malah nyeneni pake. Ya, Bu. Gremengi terus. Memang apa-apa, jangan sempatkan kalau mau tidur, ya minimal Al-Fatihah, syukur ayat kursi, syukur tambah lagi Al-Ikhlas, Al-Ma'udzatain, wis sembuh kare liar-liar, umpama ngantek kebablasan makpet, ya makpet tenan, Allah bakal nyatet kaya dene sadurunge turune. Luar biasa, Pak. Nah, mila kembali lagi, Islam yang kita jadikan tuntunan urip ini pilihane Gusti Allah. Ya toh? Sebab apa? Sebab hanya dengan Islam yang akan mampu ya membimbing hati kita dari segala kegelapan. Hanya Islam. Hanya Islamlah yang akan mampu menerangi jiwa kita dari kesumpekan, dan hanya dengan Islamlah
yang akan benar-benar menata, mendidik akal kita dari segala bentuk kesesatan. Saya kalau matur gini, Islam yang selalu menerangi hati kita dari kegelapan, membimbing jiwa kita dari kesumpekan, dan membimbing akal kita dari kesesatan, hanya Islam. Iku nek wong-wong liberal ya aja ngono to. Lho ya kudu ngono, aku ya ngoten gak. Katanya tuh kalau hanya itu seakan-akan itu nggak menghargai orang lain. Urusan keyakinan tidak bisa ditawar. Urusan sosial mari kita sama-sama. Nek wis urusan keyakinan, wong Allah lagi ngajari inad dina indallahil Islam. Hanya Islam, jangan suruh menghilangkan kata hanyanya. Ngaten nggih Pak nggih? Sekarang ini teng pendalit orang-orang Islam yang wani piro. Wani piro. Artinya yang pesan sponsor kan namanya wani piro, sehingga dia nanti ujungnya semua agama sama. Kalau kita ikut meyakini itu munafik, batal syahadat kita. Ya boleh itu. Ya. Iki keyakinanku hanya Islam. Bung Allah ben oleh matur dengan hanya Islam. Mila nikmat yang agung yang diberikan Allah dumateng kita ingkang arupi Islam ini, monggo benar-benar kita syukuri. Mila setiap kali khotib mengawali khutbahnya alhamdulillah, itu puji syukur kepada Allah yang pertama yang telah memilihkan Islam sebagai agama kita. Yang kedua, sholawat lan salam mugi terus kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, teriring doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari perbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Syukur jenengan tambahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pakai kata ajma'in berarti seluruh sahabat Nabi, karena seluruh sahabat Nabi itu adalah orang-orang pilihan. Ya, maka pakai ajma'in. Mugi-mugi kita terus diakui sebagai umatnya sampai nanti di akhir zaman, dan muga kita sami termasuk yang ingkang bakal pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Bapak Ibu, bacaan tafsir kita sore ini kata Mas kemarin dan untuk sekedar nimutakan sebuah momentum, yaitu bulan Rabiul Awal. Ya, saya tidak mau mempertentangkan hal-hal yang terkait dengan Rabiul Awal. Sebenarnya di zaman keterbukaan ilmu yang seperti ini tuh nggak masanya lagi, memang nggak zamannya lagi, Pak. Saudara-saudara kita banyak yang menyebutnya bulan Maulid ya dengan istilah-istilah, sampai di kalender aja tertulis apa Pak di kalender itu? Apa? Gen kalender apa Bu? Maulid Nabi, mengenang akan kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya manusia yang sangat berpengaruh di dunia, sampai orang kafir pun menulis Bapak Ibu. Ya 100 tokoh yang berpengaruh di dunia sampai hari ini, yang nulis bukan orang Islam. Michael Hart itu orang kafir, itu masih menempatkan Kanjeng Nabi dari Sallallahu Alaihi Wasallam the first rank. 100 tokoh disebut
Ya toh? Mulai dari ada Nabi Isa di dalamnya, ya. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling berpengaruh di dunia. Maka dulu Yantun Solo Pak Arswendo Atmo Wiloto ketika mau megang harian apa Mas Iko? Sungantek lalu diberi lah gitu. Yang pada waktu itu omsetnya itu setiap hari di atas 300.000 Exmart. Ikut-ikutan membuat ya toh. Lalu menempatkan Kanjeng Nabi Muhammad itu di bawah Pak Soeharto. Dia langsung demo bredel, dia mati kutu, coba hariannya ditutup sampai udah ada yang berani coba-coba itu. Orang kafir aja mengakui, ya toh. Dan mestinya kita juga sama-sama, ya Pak ya. Maka kalau di bulan Maulid begini mengenang itu, ya Allah, ini adalah sebuah kerinduan. Ya Pak ya? Apa? Sebuah kerinduan. Ya mari kita jadikan introspeksi. Satu, awake dhewe iki untuk berpengaruh sak masjidnya kadang-kadang rekoso. Ya Pak ya? Untuk berpengaruh, ibu-ibu itu berpengaruh muslimat sak masjidnya kadang-kadang kan ya ora setuju kabeh ta, Bu. Alah, lawan gede agak duwe ide ngono wae sing hadir iki umpamane wong 50, yo brakitan 10 mesti ana sing ora setuju. Itu untuk mempengaruhi satu masjid saja kadang susahnya luar biasa. Apalagi sak kampung. Pak Lurah, Pak Bayan, ngene kamu Pak Bayan lewat enek sing ngrasani entek-entekan kok kemakine. Iki kaya Bayan nggonku cahno kemaki. Wong iki cahno malah dicegat ya kemak tak kampleng. Nanti di ngonoke. Artinya mempengaruhi sak Bayan wae ora mampu. Apalagi sak kota, apalagi sak negara. Ya coba. Pak negara, lu Pak Jokowi urung medun wis diceritake sing rena-rena. Ayo. Cek kurang 10 dino padahal. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang mampu mempengaruhi manusia sak dunia. Bayangin Pak, sedunia. Hari ini Bapak Ibu, Amerika yang bencinya sama Islam semua sekarang berduyun-duyun Pak. Ya, hari ini banyak berduyun-duyun masuk Islam Pak. Beberapa waktu lalu di tempat kami didatangi dai Amerika, didatangi langsung ke kantor. Kalau ada yang mau bergabung, jadi menawarin, mari kita bergabung menjadi dai Amerika. Jadi sana sangat membutuhkan dai yang luar biasa. Syaratnya satu, bisa berbahasa Inggris, gitu loh Pak ya. Lah iya karena akan gabung mereka. Ya sampai hari ini kita belum bisa mengikutkan Pak karena persiapan. Iya. Ya ini. Itulah Bapak Ibu. Maka kalau kita di bulan Maulid itu ada istilah namanya itu mengenang perjalanan hidup Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sejak dahulu itu Pak, sampai lahirnya kitab Al-Berjanji, kemudian termasuk kitab Tiba, kemudian kitab Rotib, apa itu yang paling sering kita dengar, itu hakikat intinya itu sesungguhnya adalah ingin yaitu bagaimana kita mengenang kembali perjalanan Kanjeng Nabi. Maka kalau ada istilah Maulid lalu cuma dirayakan dengan menyebut-nyebut nama, tumpengan, bar kuwi malah jogetan dengan sholawat, tentu jauh dari harapan. Ngoten nggih? Nah itu, lah barangkali yang gitu-gitu tuh loh, akhirnya ya yang antipati sering mengecap dengan bahasa-bahasa apa Pak?
bid'ah ya gitu ya gitu. Kadang-kadang kita salah kaprah. Jadi hakikat Maulid Nabi itu adalah untuk mengenang kembali perjalanan hidup Kanjeng Nabi dari masa kecil sampai kembali sowan ning ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara Maulid kok. Itu nek krungu kiai-kiai sepuh sampai wafat seneni lho. Diseneni, Pak. Ngapa? Kanjeng Nabi itu enggak wafat. Ngoten. Tetapi napa? Kembali sowan ning ngarsane Gusti Allah. Lu kok gitu yi? Saya kadang-kadang juga harus menanya, kok enggak pilih wafat? Loh, orang mati syahid saja tidak disebut mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa Al-Qur'an. Orang yang mati syahid itu saja tidak disebut meninggal. Apalagi Kanjeng Nabi. Ini sekedar bahasa. Jadi ya apa-apa ngene-ngene iki nambahi ilmu sampai sowane Kanjeng Nabi ing ngarsanipun Allah. Untuk apa? Untuk kita tiru. Untuk kita teladani. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu disetting oleh Allah sejak lahir sudah menjadi anak yatim. Itu memang sudah dirancang jauh oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa muda dia sudah mendapat gelar Al-Amin, manusia terpercaya, sampai akhirnya diangkat menjadi seorang rasul. Seluruh perjalanan hidupnya disetting oleh Allah untuk dijadikan suri tauladan. Maka inti hakikatnya Maulid sejatosipun udah nggak zamane lagi Kanjeng Nabi lahir di gini. Wis hafal kabeh sekarang ya dengan dunia ilmu pengetahuan yang canggih. Tapi bagaimana kita mengerti perjalanan Kanjeng Nabi mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kemudian setelah itu kita potret, setelah kita potret kita save, apa? Kita simpan di dalam benak hati kita, terus kita praktekkan semaksimal mungkin. Maka para ulama itu sampai ada yang menulis, saya ikut-ikutan meringkas di dalam tausiah-tausiah tertentu. Kadang-kadang saya singkat dengan judul apa? Sehari bersama Rasul. Saya ikut-ikutan oleh sehari bersama Rasul, dijamin bahagia dunia dan akhirat. Sehari bersama Rasul itu artosipun kita mempotret perjalanan Kanjeng Nabi dari tangi turu. Ya, ibu-ibu naik tangi turu mikir apa bu? Bu, alah mbak jujur, engkau sarapane apa? Kanjeng Nabi enggak pernah melek sing dipikir alhamdulillah. Nek bapak-bapak anggere bar melek sing dipikir apa, Pak? Sampeyan buka rahasia suami ra itu. Bapaknya anggere melek golek. Entuk nyekek. Wareg melek. Kesel. Mate wis nonton. Ya Allah. Ini namanya nggak memotret Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kalau bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu namanya, saya tuliskan itu Pak, sehari bersama Rasul. Itu kita teliti dari bangun tidur, kemudian beliau ambil air wudu, sholat tahajud, nanti sampai subuh, dzikir, tadarus Al-Qur'annya, terus sampai Kanjeng Nabi tidur kembali. Ini lah kalau di Maulid itu untuk di hijrah Kanjeng Nabi itu Pak itu bangun tidur, doa, ke masjid, ya, dzikir, baca Quran, kemudian sepulang sampai di rumah ya umumnya kaya awake dhewe ya Pak ya, sarapan. Jadi lah ngono ya. Mandara saya al-yaum punya apa wahai istriku, tanya sama
Aisyah pagi ini cara gampangane bapak-bapak, Bu, sarapane apa ngono. Terus istrinya itu matur, malah min syai ya Rasulullah, pagi ini randuwe apa? Apa? Pagi ini randuwe apa? Ini mempotret Rasulullah loh. Ini maulid namanya. Kalau maulid mengenang kelahiran wis ranjamane. Ya? Ketika istri bilang malah min syai mboten duwe napa ya Rasulullah. Apa Kanjeng Nabi? Oh ya udah. Kalau gitu hari ini aku mau puasa. Oh, lu ngene iki nek sing do rame-rame Ramadan nek bar salat tarawih ra niat posomu sesuk ora sah. Aku Kanjeng Nabi harus sarapan renek sarapane agek niat poso enek kok. Apa meneh awake dhewe sing sahur kuwi ya ora muni ora usah ngangkat tangan wis jelas niat poso. Ngono gitu loh Pak ya. Kalau kadang-kadang ngoten nek biasanya yang aktif sahur itu istri sahur, saya masih sholat Pak sahur udah saya nggak sahur tapi saya nggak sahur berarti mau puasa gitu loh, karena kadang-kadang pagi-pagi belum asar ya mau makan itu sudah usah sahur apa-apa orang aneh wong mati gara-gara poso ora sahur ya ngono wae seger malah perute iso resik. Kanjeng Nabi itu ngoten coba. Itu diikuti dipotret tek sampai sore hari malam. Kanjeng Nabi kadang-kadang kalau malam hari itu berdakwah. Sepulang dakwah tentu kadang-kadang sudah larut malam. Setiba di rumah itu rumah sudah dikunci. Istrinya sudah tidur. Coba, apa ngodek-ngodek pintu? Beliau tidur di depan pintu. Ya Allah, artinya karena dipotret. Ya? Makanya ya yang santai saja. Ibu-ibu kalau mau tidur sore enggak apa-apa. Saya setiap ya bukan setiap ya. Saya yang sering keluar malam-malam. Kadang-kadang juga larut. Umpamanya besok Rabu tuh ada kajian Gusmis di Ngawi sana. Itu mesti sampai di rumah kadang-kadang ya lewat jam 12. Paling cepat jam 12 ya Pak ya. Karena jauh. Ya, apa? Kita tidak usah memaksakan istri harus ikut tidur. Saya cukup bawa kunci. Bu, kamu tidur aja nggak apa-apa. Mana ya Pak ya? Lu itu contoh Kanjeng Nabi, lu mempotret Kanjeng Nabi. Nek biyen rong nek kunci nih, Kanjeng Nabi rela tidur di depan pintu. Ini hakikat daripada mau. Karena apa? Kita potret perjalanan hidup Kanjeng Nabi. Kemudian untuk kita ikuti karena memang Kanjeng Nabi itu ditetapkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Untuk kita ikutin. Dengan seperti itu tujuannya apa Pak? Tujuannya supaya yang namanya Maulid Nabi itu tujuannya satu, supaya hidup seorang muslim itu benar-benar mampu berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Interaksi bersama Rasul. Derek nopo sing ditindake Kanjeng Nabi itu yang namanya interaksi. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala ajarannya, dari segala ajarannya. Itu hakikatnya itu ngoten nggih. Ojo malah kadang-kadang ada yang bilang bid'ah, nggak ada yang tuntunan. Hari ini kita kehilangan sesuatu yang luar biasa Pak. Saat hilangnya
momen mengenang Kanjeng Nabi di bulan Maulid itu, saya itu merasakan di kampung-kampung itu. Dulu masa kecil, ya Mbak ya, kalau bulan Maulid itu, masjid-masjid aja di desa itu dihias. Bapak-bapak sering bercerita, kalau dulu belum banyak media, diceritakan Kanjeng Nabi dulu, itu semangatnya. Jadi kita ini menjadi pengikutnya itu betul-betul berinteraksi bersama Rasulullah, itu luar biasa, ya. Apalagi anak-anak kecil diiringi dengan kadang-kadang ada tumpengan, ya Pak ya. Ya, betul kan Pak ya? Nah, ke masjid suruh bawa makanan sendiri. Wah, bahagianya. Yang terbayang Rasulullah itu benar-benar akan masih hidup bersama kita. Lantunan-lantunan sholawat itu benar-benar dari hati. Ya, saat nilai-nilai berinteraksi sama Rasul itu hilang, ya Allah, adik-adik kita ini ditekoi Kanjeng Nabi lahir apa sudah ndak mudeng, ya, ndak kenal, apalagi sampai akan mengikuti tuntunannya, jauh dari harapan. Ini namanya kita sedang kehilangan sesuatu yang berharga, betul-betul yang berharga. Ya, saya masih ingat sekali semangat. Kalau Maulid itu di kampung ada lomba-lomba, masih terkesan sekali. Dibilangin sama ibu, kamu ikut lomba ini ngaji ya? Dulu yang lomba ibu. Kadang-kadang guyan anak-anak kalau bicara lomba yang ditanyakan hadiahnya apa Bu? Ya Pak ya. Ibu dulu lomba, iya. Hadiahnya apa Bu? Aku untuk pitik. Jadi terkesan sekali. Ibu saya juara ngaji 1 di kelurahan, hadiahnya apa? Pitik. Pitik jago. Juara loro babon. Juara telu ora kakak kudo. Karena itu loh semangat itu masyarakat loh Pak, sak kampung kok gitu. Jadi suasana itu hidup, jangan dipadamkan kayak gini nih. Saya kadang-kadang saya harus jujur ngingatin kepada teman-teman yang kadang-kadang sampai membintang-bintangan gini, hehehe, tak ceritanin aku yang ngono Pak. Sebenarnya yang dipakai para pendahulu-pendahulu kita ketika dia menghidupkan kenangan perjalanan hidup Rasulullah. Saya pakai istilah mengenang perjalanan hidup Rasulullah di bulan Maulid itu sama dengan nas-nas yang lain, hanya bentuknya itu namanya itu disamakan, dikiaskan. Dengan apa? Begini Pak. Ini ya sekedar tambahan ilmu, nggih Pak. Kanjeng Nabi itu kalau Senin Kamis puasa, bener nggih? Ibu-ibu yang biasa Senin Kamis puasa, oke. Waktu Kanjeng Nabi ditanyai, kenapa ya Rasulullah kalian puasa Senin? Apa jawaban Kanjeng Nabi? Karena Senin adalah hari kelahiranku. Kemarin Muharram kita puasa kan? Aku malah diajak buka bersama neng kene no. Gitu. Gila pas puasa tadi kok. Ayo. Puasa Muharram. Rasulullah ngajar puasa Muharram. Para sahabat ada yang ya ora protes, bertanya, "Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi sudah biasa puasa." Kadang kan? Iya, Asyura itu loh Pak, kan tanggal 10 namanya, kita namakan kan puasa Muharram, ya Asyura. Orang Asyura itu adalah kebiasaan puasa orang-orang Yahudi dahulu. Kenapa? Karena itu mengenang diselamatkannya Bani Israel dari Fir'aun, diselamatkannya Nuh dari bandang, diselamatkannya Nabi Ibrahim dari apa
kata Kanjeng Nabi? Wa nahnu ahaqqu biha. Kita umat Muhammad lebih berhak daripada mereka. Artinya kalau mereka melakukan, kita lebih berhak karena Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pilihan Allah. Lalu para ulama-ulama kita, kalau hari kelahirannya saja Kanjeng Nabi juga mengenang melalui puasa. Peristiwa-peristiwa besar Muharram juga dikenang melalui sampai puasa. Lalu apa salahnya kalau ganti mengenang bulannya? Jadi para kiai-kiai dulu yang mengadakan itu jadi kiasnya itu ke sana. Jadi ya podo-podo mawon. Ngoten nggih Pak nggih? Ini bukan saya ini untuk membela ini, untuk hanya mempertemukan bahasa. Paham nggih Pak nggih? Senin mengenang hari, Maulid mengenang bulan. Kan ngoten toh? Lah kan ada bedanya kan? Tapi sahabat-sahabat dia tidak pernah melakukan katanya. Iya, karena para sahabat Nabi mereka itu memfotokopi betul-betul copy paste perjalanan Nabi itu luar biasa. Nah kita jarak dengan Rasulullah itu sudah sedemikian jauh. Untuk mengcopy paste tentu butuh sarana wasilah yang macem-macem. Sebenarnya hanya begitu. Sehingga dengan seperti itu, mari kita untuk saling menghormati. Kalau saya mengambil tengah itu, kalau saya disuruh matur ini namanya apa? Hakikat maulid itu sebenarnya untuk mengenang kembali perjalanan hidup Kanjeng Nabi. Selanjutnya untuk kita ikuti. Itulah yang disebut ittiba'ur Rasul. Ya. Jadi ittiba'ur Rasul yaitu mengikuti tata cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini hukumnya menjadi wajib. Nah, sudah tahapan ngikuti, ya kan? Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jelas sekali, Pak. Ya, itulah namanya hakikat yang namanya maulid. Kalau wong salwang suli ini untuk apa? Mengenang kembali perjalanan Nabi. Ya, kemudian monggo kita nek bahasa anak-anak copy paste. Ya, kita tiru sedapat mungkin mulai dari bangun tidur. Wong nyatane doa bangun tidur ki saking ngapale. Saking ngapale. Apal kan, Bu? Coba mang jujur, sapa sing ndek subuh ora ndonga tangi turu? Gek kabeh malahan. Ya kowe mau karena saking apale. Bangun tidur doa. Ketika mau makan dan mau minum, coba ini tadi wis mangan ping piro? Subuh sarapan, wawan, makan siang, sore wis makan siang. Mang jujur, harus sapa sing ora ndonga babar blas? Pak, Bu, enek sing matur ngene, kula ndonga Pak, kapan? Bar wareg. Jadi doa mau makan itu kadang-kadang kita sering elingi nek wis wareg. Ya coba nek wis wareg, apalagi dengan amalan-amalan yang lain. Lu ngeten iki nek tidak terus kita elek lama-lama, Pak, ya generasi kita nanti bisa putus betul dengan perjalanan hidup Rasulullah. Apalagi kalau yang tidak kita kenalkan dalam lembaga pendidikan Islam, ya, lembaga pendidikan umum, agama dihapus. Jangankan agama, akhlak saja sudah nggak boleh. Kenapa? Biar anak-anak kita jadi tukang ngojek kabeh. Karena menteri ini tukang gojek. Orang itu. Terus mau kenal dari mana?
Di sekolah sudah tidak ada pelajaran, di masyarakat tidak ada kegiatan-kegiatan yang ke sana. Punah. Padahal mengikuti tata cara hidup Rasulullah, itulah yang disebut sunnah. Hukumnya menjadi wajib. Ya ini. Paham nggih, Bu? Jangan bosan-bosan untuk bercerita tentang kehidupan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Kanjeng Nabi berinteraksi bersama keluarga? Ya, tadi baru sekelumit, ya Pak ya. Arep sarapan renek sing disarap lalu niat poso. Kan? Ya toh. Datang rumah arep turu, omahe kekunci, ya wis. Bablas turu. Artinya hidupannya luar biasa kan. Iya. Belum lagi bersama anak-anak kecil, dan makanya kitab-kitab sirah itu, ya, kitab-kitab sirah itu luar biasa, Pak. Sirah, kalau orang kita sering menyebutnya tarikh. Kalau tarikh itu hanya membatasi sejarah perjalanan, tapi kalau sirah itu yang benar-benar menguak mulai dari yang paling kecil. Nyata senyum saja itu dipotret oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga benar-benar apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu para sahabat itu ingin meniru betul-betul plek, ya. Sehingga kadang-kadang ada muncul polemik-polemik. Kalau kita ini menelaahnya kitab-kitab sirah lebih detail, ya. Saya baru kemarin siang Jumat itu ketepatan kajian majelis kiai sampai di sirah. Itu kita perdebatan indah banget. Perkaranya jangan yang pinggir-pinggir, yang kecil-kecil. Tentang Rasulullah jika buang air kecil berdiri atau duduk. Ini untuk kita loh Pak ya. Kita ingin menelaah lebih jauh. Ya, nek kita harian wis pokoknya lungguh bae ngono. Tapi karena kita sedang mengkaji sirah, kadang-kadang menemukan bahwa Kanjeng Nabi itu pernah juga dengan berdiri. Oh, jangan kemudian ngerti berdiri langsung dikemplang. Langsung Nabi ada. Tentu dalam kondisi tertentu. Istri Rasulullah Aisyah di situ, dia bersumpah saya tidak pernah melihat baginda Nabi ketika buang air kecil berdiri. Maka para yang memegang kuat. Tapi Abu Hurairah di saat lain ketika bepergian dia mengerti bagaimana Rasulullah ketika makan dengan tangan kanan. Sekarang muncul, kemarin saya ditanyai, Pak, bagaimana kita ini kalau sedang makan umpamanya tangan kanan itu nyekal tahu, terus sing kiwa lombok, ala wis ngendi ora usah dijawab, aku ya ngono lek tanya. Lho wis ngerti ki wanengen kok. Ngono. Lho nek iso kok tumpake ngono afdol, aku ya ngono, aku ngono. Lah nek ewadene wis memang jatahe ngono arep kepiye? Itu di sirah itu dipelajari. Ternyata dengan menggelaah ini sehingga kita ini tidak mudah-mudah untuk mengeklaim dia tidak sunnah gara-gara tidak podo karo pendapat kita. Masih banyak, ya. Atau ketika menerjemahkan Rasulullah itu kalau habis makan kadang-kadang beliau tuh sampai bersih. Sampai yang mohon maaf, ini jangan dipahami textbooknya. Kadang-kadang yang di tangan-tangan itu sampai dibersihkan gini. Mangan iki kurma, aku ya ngono. Kurma kayak nek sing lengket barang. Lho awake dhewe sego dadak ngene-ngene, wong enek sendoke. Terus akhirnya Rasulullah semua hadisnya kalau makan ndak pernah pakai sendok. Sing gregeten kan terus ngene, urung enek pabrik sendok. Terus arep piye meneh? Ya
Rasulullah itu kalau makan jari 3, sing dipangan kurma ora iso jari 5. Ya Pak ya. Kok kerayu? Berarti sampean niku tamak kerayu. Nek jenenge wong sopan mangan kurma itu mesti jarine 3. Wis ora usah diajari, otomatis sampean mangan kurma mesti ngene iki. Lagi nek sakniki kula dereng mirsani ini bakso apa Pak? Coba. Bakso rasa nek nganggo sendok bid'ah. Ayo. Kula nate debat niku wame. Pokoknya sunah Nabi. Kalau makan pakai sendok itu bid'ah kan ngono. Wis ngotot banget yo. Orangnya sekarang sudah ndak ada. Niku mboten kula sing debat jane dengan teman saya. So sampai eyel-eyelan. Kula melok nimbrung sedilit apa toh. Ini saat gini. Tak gablek sing ngoyal wae. Pak, kapan neng nggonku? Lah apa? Tak suguh bubur aku ya. Ya dah. Monggo tak kon nenggeke bubur bojoku. Hah? Heeh. Ora tak kei sendok aku ini. Suguhke sing panas mungah-mungah ya. Rangan gusundok itu dikuantar goyan kelak-kelakan semuanya. Jadi di situ sebenarnya ini kita muni saja Pak ya. Waduh, saya persiapkan satu tema adab-adab terhadap Rasulullah. Karena hakikatnya Maulid itu adalah bagaimana kita mengerti kelawang suling ya sebagai penutup ya. Perjalanan hidup Kanjeng Nabi dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kalau mau diringkas namanya sehari bersama Rasul. Nek wis ngerti, kan pertama tahapnya ngerti. Sehari bersama Rasul, Rasul tangi turu, Rasul sarapan, Rasul Kanjeng Nabi nyambut gawe sampai Kanjeng Nabi sare kembali, bahkan mohon maaf sampai beliau berkumpul bersama istri, itu terekam semua. Kemudian kita munculkan semangat untuk mengikuti derek mituhu nopo ingkang dados kebiasaanipun Kanjeng Nabi, sehingga hidup kita ini benar-benar ittibaur Rasul. Sebab syarat ibadah itu omong kalih. La yasihu ibadah illa bisyartaini. Tidak sah ibadah seseorang kalau lepas dari 2 perkara. Siji ikhlas, nomor loro ittibaur Rasul. Lo bagiannya pol, ikhlas itu urusan hati. Kalau ittibaur Rasul, nggak mungkin kita bisa mengikuti kalau kita belum memotret perjalanan hidup Kanjeng Nabi. Berkata bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan jamaah Ikhwanus Salim tidak termasuk orang-orang yang sering mempertentangkan dadak pakai bid'ah, dadak pakai ini. Nggak, ya, saya setting dengan bahasa-bahasa yang lain. Mempelajari sirah Nabi itu adalah bagian daripada ilmu wajib. Ya, ilmu wajib yang harus kita ketahui. Mudah-mudahan yang sedikit dan yang sebentar ini cuma membuka saja. Membuka sekedar mugi-mugi Bapak Ibu saged nglajengake dalam kajian-kajian yang lain. Kan mengatakan mugi-mugi anggen kita niat derek mituh tuntunane Kanjeng Nabi saestu-estu dipun ijabahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita kelak dipertemukan oleh Allah bersama Rasulullah di dalam surganya. Amin amin Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana ja'alna muqimus shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.